Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kembali bertemu di channel Nurmala di video pembelajaran. Kalau biasanya kita membahas tentang video pembelajaran di kelas atau video pelajaran kelas, kali ini saya akan bahas tentang video pembelajaran yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang ujian nasional, asesmen nasional, dan AKM, asesmen kompetensi minimum. Apa saja hubungan ketiga hal tersebut? Mari kita bahas bersama sesuai dengan hasil pelatihan yang pernah saya ikuti di jenjang SMP. Maka di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit untuk memperjelas semua yang kita dengar selama ini. Seperti biasa, ikutin terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi di sini maksudnya penilaian secara keseluruhan. Adapun dasar hukum asesmen nasional adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 57, 58, dan 59. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbaiki kualitas belajar mengajar, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Ada 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi atau matematika siswa. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia harus memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu yang menjadi bagian dari survei karakter. Sedangkan survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 2 komponen AKM yang akan diukur. Yang pertama, literasi membaca. Literasi membaca memiliki 3 aspek, yaitu konten, proses kognitif, dan serta konteks. Dalam konten ada 2 pilihan tag, yaitu tag informasi dan tag sastra. Jadi hanya ada 2 tag itu yang muncul. Kemudian dalam proses kognitif menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Jadi ada 3 bagian. Kemudian dalam konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya komponen yang kedua, numerasi. Aspek yang diukur adalah konten, proses kognitif, serta konteks. Di dalam konten terdapat aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan pada proses kognitif, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan selanjutnya pada konteks sama seperti literasi membaca, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Asesmen nasional hanya mengukur literasi membaca dan literasi numerasi. Dalam literasi membaca berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan numerasi berhubungan dengan pelajaran matematika. Kenapa hanya 2 literasi tersebut yang dipilih atau yang diukur? Karena keduanya merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-cita mereka di masa depan. Tapi kedua literasi tersebut merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Dengan kata lain, literasi membaca yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan numerasi yang berhubungan dengan pelajaran matematika hanyalah sebuah wadah atau jembatan untuk mengembangkan soal-soal dari mapel lainnya. Mulai tahun 2021, insya Allah di bulan
mungkin antara Maret dan April akan diadakan asesmen nasional. Jadi di tahun 2021 tidak diadakan mungkin untuk selanjutnya juga seperti itu. Lalu siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Apakah semua siswa? Jawabannya tidak. Yang menjadi peserta asesmen nasional atau AKM itu hanyalah 30 siswa kalau itu jenjang SD, kemudian 45 siswa untuk jenjang SMP. Jadi hanya 45 siswa yang dipilih secara acak melalui Dapodik. Jadi siswanya tidak ditentukan oleh sekolah, tapi dipilih secara acak melalui Dapodik. Selain 45 siswa, asesmen nasional melibatkan guru mata pelajaran dan kepala sekolah untuk menjawab instrumen pada bagian survei lingkungan belajar. Nah, jadi hasil dari asesmen nasional ini bukan berupa penilaian secara individual kepada siswa seperti yang biasa dilakukan pada ujian nasional. Oleh sebab itulah, asesmen nasional tidak diikuti oleh semua siswa pada satuan pendidikan, akan tetapi hanya sebagian siswa atau 45 siswa dari setiap satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen nasional, yaitu asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau penilaian prestasi murid sebagai seorang individu, tetapi evaluasi hasil belajar individu merupakan wewenang pendidik untuk melaksanakannya. Melalui asesmen nasional, pemerintah hanya ingin melakukan evaluasi sistem. Hasil dari evaluasi sistem ini dapat digunakan untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid menjadi peserta dalam asesmen nasional. Sudah menjadi kewajiban satuan pendidikan untuk mengikuti asesmen nasional. Siapa saja yang menjadi pesertanya, yaitu kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Di jenjang SD ada di kelas 5 atau mungkin ada perubahan menjadi kelas 4, terdiri dari 30 siswa, sedangkan di tingkat SMP ada 45 siswa yang akan mengikuti asesmen nasional ditambah 5 siswa sebagai cadangan. Sedangkan di SMA, di tingkat SMA di kelas 11 sama pesertanya 45 siswa. Jadi asesmen nasional ini diikuti oleh siswa atau peserta didik yang ada di tingkat tengah, bukan pada tingkat akhir. Bentuk soal pada asesmen nasional agak berbeda dengan pada saat pelaksanaan ujian nasional. Ada 5 bentuk soal yang akan muncul, sementara pada ujian nasional biasanya hanya ada pilihan ganda. Tetapi pada asesmen nasional ada 5 bentuk soal. Yang pertama menggunakan pilihan ganda, yaitu hanya memilih satu jawaban benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Biasanya pilihan ganda kompleks ini memilih lebih dari satu jawaban benar atau beberapa jawaban yang benar, kemudian menjodohkan, itu menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian ada isian singkat, menjawab berupa bilangan atau menuliskan nama benda, dan yang terakhir ada uraian. Jadi soalnya agak sedikit bervariasi dibandingkan dengan soal pada ujian nasional. Nah, standar soal juga sedikit agak berat karena soal-soal yang muncul pada asesmen nasional benar-benar menuntut peserta didik untuk memahami soal juga teks bacaan. Apalagi soal-soal ini sesuai dengan standar PISA, yaitu Program of International Student Assessment.
Jadi PISA ini semacam asesmen internasional yang anggotanya terdiri dari 81 negara dan salah satunya Indonesia. Indonesia di tingkat literasi PISA ini mendapat urutan kelima, tapi mirisnya bukan 5 dari atas tetapi 5 dari bawah, dan itu pun menurut survei pada tahun 2018. Jadi sebenarnya ada PR yang dari dulu tidak tuntas-tuntas pada kita sebagai pendidik, bagaimana caranya meningkatkan literasi membaca siswa. Jadi literasi yang selama ini sudah kita gaung-gaungkan belum cukup memberikan pemahaman bagi siswa untuk dapat melaksanakan literasi itu sendiri. Sesuai pengalaman pelatihan AKM PISA yang saya ikuti di akhir November kemarin, ketika pembahasan soal, memang di satu sisi soal-soalnya agak berat memang, apalagi teksnya itu panjang atau stimulusnya itu panjang. Ada beberapa halaman untuk menjadi stimulus sekitar 3-6 soal biasanya. Belum lagi soal-soal sastra, dia benar-benar mengadopsi sastra dari luar yang diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Jadi memang agak berbelit-belit memahami sastranya itu. Waktu pelaksanaan asesmen nasional hanya 2 hari, berbeda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional ada 4 hari. Hari pertama itu tes literasi untuk tingkat SMP 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi hanya 2 hari saja. Untuk tingkat SMA sama dengan tingkat SMP waktunya, sementara kalau SD agak berbeda. Kalau hari pertama tes literasi 75 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua itu tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Asesmen nasional dalam hal ini AKM tidak melaporkan skor minimal, akan tetapi melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua peserta didik atau murid mencapai level yang cakap atau mahir. Hasil asesmen nasional dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk merefleksi, memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sahabat Indonesia, cukup jelas sekarang apa perbedaan UN dengan AN serta AKM. Ujian nasional dilaksanakan di tingkat akhir, sementara AKM atau asesmen nasional dalam hal ini AKM dilaksanakan pada tingkat tengah, yaitu pada kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasional ditujukan untuk seluruh peserta didik, sementara pada asesmen nasional siswa itu hanya diambil sampelnya saja. Model soal kalau UN hanya pilihan ganda dan isian singkat, tetapi kalau pada asesmen nasional ada PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. UN dilaksanakan selama 4 hari, sementara asesmen nasional hanya 2 hari. Kemudian UN semi online, sementara kalau asesmen itu full online. Nah, Bapak Ibu guru, semoga tayangan video ini cukup memberi gambaran dan memberi penjelasan kepada Bapak Ibu tentang apa itu perbedaan antara ujian nasional, asesmen nasional, dan AKM. Terima kasih atas perhatian
Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.